Bab 1373. Ekspresi wajah Leoni berubah muram, tetapi saat melihat Cheol yang sudah maju, dia hanya melangkah maju satu langkah dan menginjakkan kakinya dengan keras. Seketika, gelombang energi sejati menyebar di bawah kakinya membentuk riak yang meluas seperti gelombang dan meja serta kursi di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Di wajah cantik Leoni tampak ekspresi yang dingin dan tak terbawa perasaan. Dia mengangkat tangan dengan ringan, dan jari-jarinya menari menghasilkan benang-benang energi sejati yang melayang dengan lembut ke udara. Orang-orang yang mengamati terkejut melihat hal itu. Mereka menyadari bahwa pedang dan pisau di tangan mereka terlepas dari sarungnya, lalu dikendalikan oleh benang-benang energi sejati yang melayang itu. Senjata-senjata itu melayang di udara, membentuk sebuah cincin dengan ujung pedang dan pisau menghadap keluar, berputar perlahan seperti roda. Mengendalikan benda dari jarak jauh. Adril menyipitkan matanya, mengingat saat Leoni mengambil kartu bank dari jarak jauh. Ternyata ini adalah jurus andalan gurunya. Saat itu, Leoni mendengus dingin dan berkata, "Perhatikan baik-baik, ini adalah jurus andalan gurumu. Permainan benang sutra. Dengan energi sejati yang ada, semuanya akan menjadi milikku. Matilah." Pada saat yang sama, Cheol sudah melesat dengan mata merah, maju dengan cepat dan satu pukulan meluncur seperti naga. Seekor naga jenggot yang garang dengan taring terpisah lebar menyerang ke arah Leoni, membuka mulut lebar seperti mangkuk darah, dengan gigi-gigi tajam yang terjalin rapi. Itu terlihat sangat mengerikan. Menghadapi naga yang mengaum mendekat itu, Leoni menatap dengan jijik, lalu dengan ringan mengangkat tangan dan melambaikan ke depan. Permainan benang sutra, gerakan pertama. Pembunuh naga. Roda pedang dan pisau itu berputar dengan cepat dan bergerak liar. Punggung pedang dan mata pisau memancarkan aliran energi tajam yang meluncur dalam garis-garis pedang dan pisau, merobek udara dengan suara gemuruh yang menusuk telinga, mencabik tanah dan membentuk parit dalam yang dalam. Kecepatan putaran roda pedang itu mencapai puncaknya, dan tiba-tiba meluncur keluar menyapu segala sesuatu di sepanjang jalurnya. Semuanya terpotong menjadi serpihan-serpihan kecil oleh aliran pedang dan pisau yang tak terbendung. Orang-orang yang menyaksikan terkejut dan buru-buru mundur. Ini adalah salah satu ilmu bela diri warisan keluarga Ledora, kekuatan membunuhnya hampir tidak masuk akal. Dikatakan bahwa leluhur keluarga Ledora pernah bertempur di medan perang dan menerapkannya. Saat itu, ribuan pedang tingkat master puncak membentuk roda pedang besar yang perkasa, menyerbu ke dalam formasi musuh yang padat. Di seluruh medan pertempuran hanya ada potongan tubuh dan lengan yang terputus dan menjadi terkenal setelah satu pertempuran. Sekarang, dengan roda pedang kecil milik Leoni, begitu dia bergerak, yang tersisa hanya kematian atau luka. Pada saat yang sama, naga jenggot dan roda pedang itu saling bertabrakan. Bam! Terdengar suara benturan yang dahsyat, roda pedang dan naga jenggot itu bertumbukan dengan hebat. Seperti sisik naga yang pecah menjadi bagian-bagian nyata, menghilang menjadi energi sejati yang bertebaran di udara. Naga jenggot itu mengeluarkan raungan penuh rasa sakit dan kemarahan yang mengguncang. Sementara itu, cakar-cakarnya juga sedang gencar merobek roda pedang, serpihan-serpihan pedang dan pisau beterbangan, menghantam dinding dan jendela. Andai saja dinding dan jendela itu bukan terbuat dari paduan logam khusus, pasti sudah hancur berkeping-keping. Segera, para pengajar lainnya juga menggunakan energi sejati mereka untuk melindungi diri. Sementara itu, mata Adril sedikit bersinar. Ternyata, guru yang selama ini malas ini juga memiliki kemampuan seperti ini. Permainan benang sutra memang sangat kuat, selama Leoni tidak menggunakannya untuk hal-hal curang, ketika ia serius kekuatannya meledak luar biasa. Namun, Cheol jelas-jelas terluka parah di Gunung Lodra. Mengapa dia bisa sembuh dengan begitu cepat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya? Apakah ada ahli yang memberinya perawatan? Saat itu, suara benturan yang menusuk telinga terdengar. Seperti suara logam bertabrakan, cakar naga yang terbuat dari logam dengan roda pedang saling bertumbukan, melepaskan percikan api yang menyilaukan.
Sejak kapan kamu jadi begitu kuat? Apakah wakil kepala Akademi Siron yang membantumu? Leoni mengerutkan alisnya dan mendengus dingin, lalu dengan cepat mengangkat tangannya lagi, menekan dengan keras ke bawah. Barn! Tampak roda pedang itu tiba-tiba meluas, berputar mengelilingi naga dari segala arah, dengan ujung pedang dan pisau mengarah ke naga, lalu dengan cepat menyatu dan menutup rapat. Sekilas terlihat, roda pedang itu berubah menjadi sebuah gunung pisau yang mengerikan, dengan lapisan-lapisan mata pisau yang tajam saling bertumpuk. Jika seorang manusia biasa melangkah ke atasnya, mereka akan langsung dihancurkan menjadi daging cincang. Pada saat itu, Leoni berteriak dingin, rasakanlah kekuatan dari neraka gunung pisau. Neraka tingkat ke-9 adalah neraka gunung pisau. Bagi orang yang menipu dan mengkhianati, yang tidak tahu terima kasih dan tidak setia, setelah mati mereka akan dilemparkan ke neraka gunung pisau untuk merasakan siksaan dipotong oleh ribuan pisau. Hari ini, dia akan membalikkan keadaan dan menghakimi Cheol. Melihat neraka gunung pisau yang terbentuk, semua orang langsung terperangah dan mundur lagi. Begitu neraka gunung pisau muncul, naga itu langsung mengeluarkan teriakan pilu, sisiknya cepat terkoyak dan berubah menjadi energi sejati. Ekspresi Cheol juga langsung berubah, dan segera menepuk dadanya lalu memuntahkan darah segar.